Istilah waktu yang berlalu di dalam bahasa Inggris digunakan istilah time flies. Kalau mau secara harafiah diterjemahkan, maka akan terdengar lucu. Waktu itu terbang. Sebenarnya ini ingin menunjukkan bahwa pada dasarnya karakteristik waktu itu memang berlalu dengan sangat cepat. Seolah waktu itu punya sayap untuk terbang tinggi dan tidak dapat kembali lagi. Kita tidak dapat mengulangi jam kehidupan yang sudah berlalu. Bahkan 1 detik yang lalu pun itu sudah tidak dapat lagi kita kembali ke sana. Sehingga ketika kita berbicara tentang sayap fajar, yaitu seperti waktu atau pagi yang begitu cepat akan berubah menjadi siang, senja, lalu malam. Sehingga dengan sayap fajar mempunyai makna tindakan yang terbang, melesat, dan sangat cepat terjadinya. Begitulah waktu hidup manusia. Waktu akan terasa begitu cepat berlalu ketika banyak hal-hal indah yang kita alami. Ketika kita melakukan berbagai macam aktivitas yang begitu banyak, maka kita akan merasa betapa waktu itu begitu singkat dan keindahan masa-masa tertentu itu sesegera mungkin berlalu, hilang dan tidak dapat terulang lagi. Karena itu, setiap kali waktu demi waktu yang berlalu, kita perlu bersama dengan Sang Pencipta Waktu, yaitu Tuhan sendiri. Saya Nikolas Kurniawan, hari ini menemani lagi di dalam Sabda Tuhan yang menyapa kita, masih dari Mazmur 139 ayat 9 sampai 10. Jika aku terbang dengan sayap fajar dan membuat kediaman di ujung laut, juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku. Penggalan Mazmur 139 ayat 9 sampai 10 merupakan bagian dari doa Daud di hadapan Allah yang Maha Tahu, di hadapan Allah yang Maha Hadir dan Maha Kuasa. Sehingga di dalam bagian setelah dia mengungkapkan sebuah pertanyaan, kemana aku dapat pergi menjauhi rohmu, kali ini dia lanjutkan dengan sebuah pernyataan bahwa kemanapun dia pergi dan secepat apapun dia menjalani waktu yang berlalu, maka Tuhan itu lebih cepat dan selalu tanggap akan kehidupannya. Daud sendiri mempunyai sebuah pengakuan iman yang dalam lewat doanya di Mazmur 139 ini. Ketika dia mengatakan, jika aku terbang dengan sayap fajar, ini merupakan sebuah ungkapan yang sangat indah dan menarik sekali. Sayap fajar itu mengacu kepada sebuah makna sinar mentari pagi. Kalau di dalam kitab Maliaki 4 ayat 2 disebut sayap surya atau surya kebenaran. Yang berlalunya dan kecepatan berlalunya itu tidak tertandingi. Terbang dengan sayap itu menunjukkan sesuatu yang melesat tinggi dan tidak akan bisa kembali lagi karena begitu cepatnya. Dia tidak dapat ditangkap. Dia terbang seperti ada sayapnya. Begitu pula bukan waktu-waktu dan momen hidup kita. Kita tidak pernah bisa menangkapnya. Kita tidak pernah bisa mengulangnya lagi. Dan kita tidak pernah bisa untuk kembali lagi ke masa lalu yang memang itu sudah bukan lagi bagian kita. Yang ada hanya hari ini dan hari esok. Itu pun bila Tuhan masih beri kesempatan kepada kita untuk menjalani hari esok. Dan terbang dengan sayap fajar yang diungkapkan oleh Daud ini dikatakan menuju ke ujung laut atau ujung-ujung bumi, yang mengacu kepada sebuah tempat, pulau-pulau yang paling suram dan jauh, yang tak terjangkau, yang merupakan daerah yang tidak dikenal. Ungkapan terbang dengan sayap fajar
dan membuat kediaman di ujung laut ini berbicara tentang cepatnya waktu dan betapa terbatasnya tempat itu. Dan Allah kita yang adalah roh itu melampaui ruang dan waktu. Sehingga ketika kita menjalani hari-hari kita, segala ruang yang ada di sekitar kita itu terbatas. Begitu pula waktu yang ada di hadapan kita. Semua akan berlalu, terbang begitu saja. Ketika fajar menyingsing dan itu menjadi seperti sayap yang terbang secepat mungkin, tahu-tahu sudah malam lagi dan sudah fajar lagi, sudah pagi lagi. Dan bicara soal tempat, kita bukan saja melihat bumi ini dengan segala sesuatu yang kita bisa ketahui, tapi banyak hal pelosok-pelosok bumi yang kita bahkan tidak ketahui. Kita pun bisa tersesat di pelosok bumi itu. Dan dalam ketersesatan kita menunjukkan betapa terbatasnya kita. Di tempat di mana kita berada hari ini, itu menjadi sebuah tempat yang mungkin kita tidak pernah bisa kembali lagi ke tempat itu. Atau pada saat di mana kita sedang mengalami tersesat di satu tempat yang kita kira itu baik, ternyata itu tempat yang tidak dapat kita duga. Tempat yang ternyata mengandung satu bahaya, atau tempat yang sebenarnya tidak kita sukai, walaupun di awalnya kita merasa kita menyukainya. Dengan sayap fajar seperti yang diungkapkan oleh Daud, dilanjutkan dengan kalimat, "Juga di sana tanganmu akan menuntun aku, dan tangan kananmu memegang aku." Ini janji dan kekuatan yang membuat Daud terus bisa berjuang. Dia bisa melangkah lebih jauh, melampaui segala apa yang manusia bisa lakukan karena dia melangkah bersama dengan Tuhan. Bicara soal tanganmu akan menuntun aku. Tangan Tuhan menunjukkan kasih-Nya yang memegang dan menjangkau kita. Kasih-Nya tidak akan membiarkan kita terlepas, hilang begitu saja, dan tersesat di dalam segala kebingungan kita. Dan dikatakan tangan kananmu memegang aku. Tangan kanan bicara tentang tangan kuasa Allah. Kalau orang ada di tangan kanan, itu berarti dia orang kekuasaan. Sehingga kalau bicara tanganmu akan menuntun aku, itu bicara kasih Tuhan yang menuntun, yang tidak akan membiarkan kita lepas. Sedangkan tangan kanan itu bicara tangan kuasa Tuhan, yang juga tidak akan membiarkan kita terus ada di dalam kesesatan atau terhempas di dalam kehancuran hidup yang bertubi-tubi menimpa hidup kita. Karenanya sabda Tuhan hari ini memberi inspirasi dan kekuatan buat kita. Dengan sayap fajar kita melesat, tetapi jangan lupa kita perlu juga melesat bukan saja dengan sayap fajar yang terbang tinggi begitu cepat lalu berlalu begitu saja, tetapi bersama dengan Sang Pencipta fajar. Dialah Tuhan kita. Siang dan malam Dia ciptakan untuk supaya kita melaluinya juga bersama dengan cintanya. Ketika kita menghadapi berbagai macam pergumulan, ingat Tuhan tidak pernah membiarkan kita terlepas begitu saja. Dia tidak lepaskan kita di dalam kebingungan. Tangan kasih-Nya merangkul. Dan Dia tidak akan membiarkan kita terhempas dalam kesesatan dan kebingungan. Tangan kuasa-Nya pegang kendali dan memeluk kita. Karenanya berjalanlah bersama dengannya, tangan kuat Tuhan menopang, dan bersama dengan Tuhan tiap jam, tiap waktu kita katakan, "Ya Tuhan, Engkau kuperlukan." Selamat menjalani hari-hari terbang dengan sayap fajar bersama dengan Sang Pencipta fajar. Amin.